Salam alaikum BSM Hamasia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tanggal 25 Desember adalah hari yang penuh sukacita untuk kita semua. Mari saat ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini ialah penyembahan dan persembahan orang Majus bagi Kristus. Ini adalah bagian yang kedua. Eksposisi dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Satu tinjauan intertekstual hermeneutis, biblika dan implikasinya bagi kita pada masa kini. Saudara-saudara, konstruksi teks dan pokok pikiran dalam tema kita hari ini, penyembahan dan persembahan orang Majus bagi Kristus, bagian pertama kemarin tanggal 24 itu ada 4 pokok pikiran. Sedangkan di bagian kedua hari ini kita akan lanjutkan dengan pokok pikiran yang kelima, yaitu diambil dari ayatnya yang ke-12. Mari kita baca. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pokok pikiran yang kelima menurut ayat 12 ini ada 2 bagian. Bagian pertama, di frasa yang mengatakan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Ini adalah sebuah penyataan khusus bagi orang Majus perihal siapa Herodes dan apa motifnya. Jadi peringatan itu mengingatkan mereka tentang siapakah Herodes itu. Pernyataan yang sama juga diterima oleh Yusuf perihal siapa Herodes dan apa yang harus mereka perbuat. Mari kita baca ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara lihat di situ pernyataan yang sama setelah dinyatakan kepada orang Majus, lalu juga dinyatakan kepada Yusuf untuk menyingkir. Kita lihat pokok pikiran yang kelima, bagian yang kedua, frasa yang mengatakan maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini adalah sikap dan tindakan yang melawan perintah Herodes, dan ini berarti mati. Kita lihat ayat 16 sebagai konsekuensinya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara-saudara, pembunuhan ini menurut Matius di ayat 17-18 adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yeremia. Kalau kita baca tadi kita baca ayat 16, bagaimana Herodes membunuh anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Lalu waktu kita akan membaca 17 dan 18 menurut Matius bahwa tindakan ini bukan sekedar tindakan emosional, tetapi di dalam kedaulatan Allah sebagai penggenapan dari nubuat Nabi Yeremia. Kita baca, maka genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Perhatikan, genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bunyinya di ayat 18. Suatu suara yang terdengar di Rama, tangisan dan ratapan yang sangat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur karena mereka sudah tiada. Lengkapnya bunyinya di Yeremia 31 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat setelah orang-orang Majus berangkat melalui jalan lain, dan Yusuf menerima penyataan ilahi di ayat yang ke-13 ini, kemudian di ayat 14 dan 15 Yusuf pun menyingkir ke Mesir. Apakah hal ini kebetulan?
hal ini juga menurut Matius sebagai penggenapan nubuat Alkitab. Penyingkiran Yusuf ini juga merupakan penggenapan. Mari kita baca ayat 14-15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi penyingkiran mereka ini, saudara-saudara, adalah penyingkiran juga tidak terjadi kebetulan, tetapi sebagai penggenapan nubuat Alkitab di dalam kedaulatan Allah. Yosefus, sejarawan, mencatat secara rinci tentang kematian Herodes ini karena penyakit. Saudara-saudara, bumi lengkapnya, mari kita baca. Nubuat ini dikutip dari Hosea pasal 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Kupanggil anakku itu. Genaplah nubuat dari Hosea 11 ini. Ini, saudara-saudara, kalau kita baca bahwa secara historis mengacu kepada pembebasan Israel dari Mesir. Tetapi Matius memandang nubuat ini sebagai penggenapan Kristus yang adalah penebus bagi dosa-dosa. Mari kita masuk kepada implikasi dari seluruh pokok pikiran kita, baik itu dari pokok pikiran pertama sampai pada pokok pikiran yang kelima ini. Implikasinya bagi kita ialah seperti orang Majus yang telah berjumpa dengan Kristus dan tidak kembali kepada Herodes, demikian pula kita. Perjumpaan kita dengan Kristus telah mengubah arah jalan hidup kita. Saudara-saudara tahu, tidak ada jalan netral, tidak ada jalan tengah menuju kekekalan. Tidak ada jalan tengah, juga tidak ada jalan netral. Hanya ada dua jalan. Istilah ini digunakan oleh Kristus, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Dalam kitab Injil Matius 7 ayat 13 sampai 14 kita membaca, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Ini merupakan realitas, saudara-saudara. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa hanya ada dua jalan, dan jalan itu ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Jalan yang lebar ini, saudara, adalah jalan menurut pendapat orang itu sendiri. Artinya begini, orang itu memutuskan jalan keselamatannya itu menurut apa yang menurut dia baik. Tetapi jalan yang sempit ini, saudara, adalah tantangan tersendiri bagi kita. Jika kita menyimak apa yang dikatakan oleh Kristus di dalam Matius 16 ayat 24 dan 26. Bahwa realitas jalan yang sempit ini adalah gaya bahasa yang digunakan oleh Kristus untuk menantang seluruh nalar kita untuk berpikir logis, untuk berpikir etis, dan juga untuk berpikir teologis. Apakah jalan yang sempit itu benar demikian menuju kehidupan yang kekal atau tidak? Mari kita baca Matius 16 ayatnya 24-26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara perhatikan di situ, jalan itu bukan kita yang membuatnya. Jalan menuju kekekalan itu Allah di dalam Kristus yang menyatakannya. Karena itu Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus, saudara-saudara, bukan mengajarkan tentang jalan, bukan mengajar tentang kebenaran, bukan mengajar tentang kehidupan, tetapi ia mengatakan bahwa akulah, artinya dia sendiri, ego eimi,
Artinya dia sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah sebabnya sempit. Karena finalitas Kristus sebagai jalan keselamatan itu, saudara-saudara, inilah sebabnya kenapa jalan itu menjadi sangat sempit. Karena itu ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus, bukan oleh kita. Butuh yang namanya penyangkalan, memikul salibnya dan mengikut melewati jalan Kristus itu. Lalu ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara tahu, kalimat ini berbicara tentang berkat berganda melewati jalan yang sempit itu. Berkat berganda itu ialah bahwa jika kita kehilangan nyawa karena ikut Tuhan, artinya Kristus sudah merintis jalan menuju kehidupan itu melalui penumpahan darahnya di kayu salib. Ia sudah membayar dosa-dosa kita lunas. Ketika kita percaya oleh iman kepada karya Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati itu, maka oleh iman itu kita diampuni dan kita dibebaskan. Akan tetapi Kristus juga mengatakan bahwa setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, kita harus mengikuti jalan keselamatan itu. Jadi dia yang memberikan jalan itu dan kita melewatinya. Siapa yang takut melewati jalan itu akan kehilangan berkat, kehilangan kesempatan. Tapi siapa yang memang memutuskan dengan keseluruhan nalarnya, memutuskan untuk mengikut jalan Kristus itu, maka ia akan terima berkat berganda. Kehilangan nyawa untuk mendapatkan, memang saudara, prinsipnya begitu. Orang-orang yang ingin memiliki masa depan itu harus membeli masa depan itu pada waktu harga sekarang. Kalau saudara ingin membeli masa depan itu, beli dengan harga sekarang. Artinya kita mau rela bayar harga untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Prinsip bisnis memang begitu. Kristus juga sedang mengungkapkan rahasia hidup berkat berganda, menerima keselamatan di dalam Dia, dan bagaimana kita hidup berhasil dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan menggunakan bahasa lain mengenai jalan sempit ini. Dengan perkataan lain, jalan yang sempit ini adalah penyembahan dan persembahan hidup kita kepada Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus itu. Jadi, saudara-saudara, implikasinya bagi kita ialah bahasa lain dari melalui jalan yang sempit ini. Artinya ialah penyembahan dan persembahan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus itu merupakan sebuah hal yang logis, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan itu. Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 11 dan 13 mengatakan begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini bahasanya bahasa teologis. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sudah lihat di sini bahwa melalui jalan yang sempit itu, dengan bahasa lain, adalah penyembahan dan persembahan kita bagi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dengan cara apa? Kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu kata Rasul Paulus. Artinya keseluruhan nalar kita, keseluruhan akal budi kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih jauh lagi di pasal 12 Roma 12 ayat 1 dan 2.
Dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amat jelas sekali di pasal yang ke-12 ini menegaskan pasalnya yang ke-6 tadi. Jadi saudara-saudara, refleksi Natal menurut Injil Matius pasal 2 ini bagi kita saat ini ialah mempersembahkan tubuh kita atau keseluruhan nalar kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Dan juga mempersembahkan suatu gaya hidup yang tidak serupa dengan dunia ini atau tidak kompromi, tetapi suatu gaya hidup yang terus-menerus diperbaharui, yang direfleksikan oleh transformasi pikiran atau akal budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah dia refleksi Natal untuk kita saat ini. Saudara-saudara, akhirnya saya menyampaikan selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kuasa Allah Bapa, kasih dan kuasa putranya yang tunggal, dan kasih serta kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara untuk melayani Dia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu pada hari yang penuh sukacita ini. Kiranya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan merefleksikan satu kehidupan yang terus mempermuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu terus ditinggikan, dihormati lewat seluruh kehidupan pelayanan kesaksian kami. Berkati anak-anak-Mu yang sedang merayakan Natal hari ini. Biarlah sukacita Natal itu hadir dalam rumah tangga setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.